Salam Sobat Budaya. Jumpa lagi kita di dalam mengulik kenangan di bumi Mojopahit, kota Mojokerto. Kali ini saya berada di Jalan Niaga, sebuah jalan, sepotong jalan yang berada di tengah-tengah kota Mojokerto. Kota Mojokerto lama. Di tempat saya berdiri ini adalah pertigaan Jalan Sudirman dan Jalan Niaga. Jadi saya berada di ujung timur Jalan Niaga. Jalan Niaga, jalan yang paling dikenal oleh masyarakat Mojokerto. Jalan ini mendapatkan namanya Niaga karena di sini di jalan ini terdapat perniagaan, perdagangan yang ada sejak dulu. Lokasi tempat saya berdiri adalah hanya sepelemparan batu dari gerbang kelenteng Hosian Kyong. Sobat Budaya, Jalan Niaga adalah termasuk jalan yang paling lama di kota Mojokerto. Ketika kelenteng ini didirikan, mulai digunakan pada bulan Desember tahun 1823. Jalan Niaga sudah ada. Jadi sebelum tahun 1823, Jalan Niaga memang sudah lama ada. Karena memang Jalan Niaga sudah ada sejak abad ke-17. Cikal bakal Jalan Niaga ini adalah, tadinya Jalan Niaga adalah daerah persawahan. Daerah ini adalah daerah yang sangat rendah pada awalnya. Bertahun-tahun kemudian, Undang-Undang Tanam Paksa berlangsung mulai 1830 sampai 1870. Kemudian 1871 keluar Undang-Undang Agraria. Setelah sebelumnya tahun 1870 keluar Undang-Undang Gula. Jalan Niaga mulai hidup karena pada masa itu mata uang sudah dikenal secara luas. Setelah mata uang dikenal secara luas, jalan ini mulai bangkit. Degup-degup napasnya mulai terlihat. Di jalan ini begitu banyak bangunan kuno tadinya. Bangunan milik Belanda. Akan tetapi mulai 1870 itu bermunculan bangunan-bangunan bergaya Belanda. Orang-orang kaya baru, orang-orang yang berhasil dalam dunia perdagangan, kemudian membangun rumahnya di jalan ini. Tetapi jalan ini sendiri memang bukan jalan yang paling memungkinkan untuk ditinggali. Karena seperti saya katakan tadi, jalan ini sekian ratus tahun yang lalu merupakan daerah dataran rendah. Tidak heran hingga 30 atau 35 tahun yang lalu daerah ini sering kebanjiran. Daerah ini merupakan langganan banjir hingga sebatas paha airnya. Maka Jalan Niaga ini tadi merupakan suatu daerah yang kurang memungkinkan untuk berdagang atau berniaga. Tetapi Jalan Niaga memang sudah terlanjur hidup. Pada awalnya, Jalan Niaga ini terhubung dengan pasar yang ada di sebelah sana. Pasarnya pun ada di sebelah sini, menyambung di sini. Akan tetapi pasar ini sekarang sudah terputus dan Jalan Niaga dipenuhi dengan toko-toko, warung-warung di sepanjang jalannya. Hiduplah Jalan Niaga ini sebagai sebuah jalan yang lepas dari pasar manapun, di mana di dalamnya terdapat toko-toko dan warung-warung serta sebuah SMA, yaitu SMA Katolik. SMA Katolik Santo Thomas didirikan pada pertengahan tahun 1950-an hingga sekarang masih tetap berdiri. Lain daripada itu, di sini paling banyak kita jumpai para pedagang dari segala macam etnis, baik yang suku Jawa, keturunan Tionghoa dan sebagainya. Mereka hidup rukun dan damai. Mereka selalu bergandengan tangan. Disinilah kita melihat kearifan, kerukunan, dan rasa persaudaraan di dalam masyarakat di Jalan Niaga. Hingga hari ini tahun 2021, Jalan Niaga masih tetap mencirikan sebagai jalan tempat orang-orang berdagang.
Bisa jadi termasuk pusat perdagangan yang paling tua di kota Mojokerto. Sepelemparan batu dari Jalan Niaga adalah Kelenteng Ho San Kiong yang merupakan pusat kegiatan rohani orang-orang beragama Buddha dan Konghucu. Sobat budaya, kini saya berada di Jalan Karyawan. Jalan Karyawan adalah jalan yang menghubungkan Jalan Niaga di utara sana dengan Jalan Kah Dahlan di selatan sana. Jalan sepanjang lebih kurang 100 meter ini merupakan satu jalan yang juga penting. Karena apa? Disinilah justru terletak pusat keramaian Jalan Niaga dan sekitarnya. Munculnya Jalan Niaga di akhir abad ke-18 seiring dengan perkembangan daerah ini. Daerah ini kemudian muncul juga para pedagang setelah dikenalnya mata uang pada zaman setelah berakhirnya tanam paksa, yaitu akhir abad ke-19. Daerah ini pun menjadi ramai pula oleh para pedagang. Para pedagang mulai mengadu nasib di sini, dan pada awal abad ke-20 jalan ini menjadi jalan yang termasuk jalan yang paling ramai. Mula-mula di sini terdapat hanyalah tanah kosong dan sebagainya yang diisi oleh para pedagang. Tapi lama-kelamaan sekitar tahun 50-an berdirilah di sini pasar yang disebut orang pasar PDS. Pasar PDS ini pasar menjual berbagai macam barang-barang bekas, barang-barang yang pernah dipakai, barang-barang second. Pasar ini dulu cukup besar. Hingga tahun 80-an pasar PDS ini masih bertahan. Masih bertahan dengan segala keramaiannya. Dan di sebelah sini dulu terdapat suatu gedung, yaitu gedung pertemuan. Gedung pertemuan yang acap digunakan orang untuk mengadakan pesta ulang tahun, pesta pernikahan dan sebagainya. Gedung pertemuan ini cukup besar. Jadi di samping PDS terdapat gedung pertemuan. Sekarang baik PDS maupun gedung pertemuan tersebut telah tiada. Tuntutan pembangunan, tuntutan perkembangan zaman menyebabkan pasar PDS pun harus hilang dari muka bumi. Demikian juga gedung pertemuan tersebut telah berganti dengan pertokoan semacam ini karena memang zaman menghendakinya. Tiada yang patut kita salahkan dan kita tidak bermaksud mencari kesalahan siapapun karena memang demikianlah dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan di negara yang sedang berkembang menyebabkan ada entitas-entitas tertentu yang harus pergi dari hadapan kita, termasuk PDS. PDS telah tiada, namun pedagang-pedagangnya masih tetap ada hingga sekarang. Dan kita lihat di bekas PDS masih berdiri toko-toko semacam ini dengan pedagang kaki lima yang bertebaran di mana-mana. PDS masih tetap hidup, cuma visinya sudah tiada, namun sisa-sisanya masih ada. Adapun gedung pertemuan tadi sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Meski dulu sangat besar. Saya masih ingat sekitar tahun 80-an pernah beberapa kali menghadiri pesta ulang tahun maupun pernikahan di gedung pertemuan tersebut. Namun sekali lagi seperti saya katakan tadi, semua itu tinggal kenangan. Dan kita sebagai generasi di masa kini memberikan semacam aid memory, bantuan ingatan kepada orang-orang zaman sekarang yang mungkin sudah lupa bahwa dulu Mojokerto pernah memiliki PDS dan gedung pertemuan di Jalan Karyawan. Sekarang kita berdiri di satu tempat yang namanya Jalan Karyawan. Jalan Karyawan adalah jalan yang membujur dari timur ke barat dan sejajar dengan Jalan Niaga. Jalan Karyawan ini pun termasuk
muncul berbarengan dengan Jalan Niaga. Dan Jalan Niaga dan Jalan Karyawan pun merupakan pusat perdagangan kaki lima sejak zaman dulu. Ketika di sana didirikan PDS, pedagang kaki lima bertebaran dan mereka melimpah sampai ke Jalan Karyawan. Tapi Jalan Karyawan sendiri pada abad ke-19 memang telah muncul sebagai satu jalan yang dihuni oleh orang-orang para keturunan. Ada tanah-tanah Belanda pada waktu itu di sini dimanfaatkan untuk institusi-institusi tertentu. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini sekarang adalah SMP Negeri 7. Dulu sebelumnya, sekitar 40 tahun yang lalu, SMP Negeri 7 ini bernama SKKP, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Sekitar tahun 60-an namanya SKP, Sekolah Kepandaian Putri, dan sebelum itu merupakan sekolah pada zaman Belanda. Gedungnya, menilik gayanya, gedung-gedung bagian belakang sana, itu gedung-gedung yang masih asli dan didirikan pada awal abad ke-20. Dengan melihat bahwa gedung tersebut didirikan pada awal abad ke-20, dapatlah kita katakan bahwa jalan ini pada awal abad ke-20 merupakan daerah yang cukup ramai oleh siswa yang sekolah. Sementara itu, di sebelah sini kita juga melihat beberapa gedung yang didirikan pada zaman Belanda, walaupun wajahnya telah berubah. Bagian depan sana adalah gedung yang dibangun pada tahun 1950-an dan kemudian pernah ditempati oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Sekarang Dinas Pendidikan telah pindah ke gedung yang baru di Benteng Pancasila sana, dan sekarang gedung ini pun ditinggalkan, tinggal kosong. Sayang sekali, beberapa orang guru SMP Negeri 7 yang saya tanyai, mereka tidak dapat menjawab tentang kapan tepatnya gedung ini sekolah mereka dibangun dan kapan pula gedung di samping sekolah mereka ditinggalkan. Namun demikian itu tidak jadi masalah. Kita tetap mampu melihat sejarah secara jelas bahwa gedung-gedung ini hidup seiring dengan hidupnya Jalan Karyawan sebagai pusat ekonomi masyarakat yang tumbuh sejak akhir abad ke-19. Jalan Karyawan kini masih tetap ditinggali oleh para pedagang kaki lima dan masih tetap banyak dikunjungi orang-orang yang akan berbelanja barang-barang di murah di Jalan Karyawan ini. Dan Jalan Karyawan ini pun merupakan satu jalan yang cukup penting hingga saat ini. Tempat ini sebenarnya telah pernah digunakan oleh organisasi Tionghoa lama, Tionghoa Huehuan, pada sekitar tahun 1935